Bakal calon presiden 2024 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyambangi gedung DPP Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta Pusat. Anies disambut langsung bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kehadiran Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk menghadiri rapat pemenangan bersama jajaran pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Kunjungan ke markas PKB ini merupakan yang pertama bagi Anies sejak dideklarasikan sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Surabaya Sabtu 2 September lalu. Acara internal PKB dengan Baca Pres Anies Baswedan digelar untuk mematangkan konsep pemenangan Anies Gus Imin atau Amin, termasuk membahas soal konsep tentang program-program pemerintahan sekaligus konsolidasi peta kekuatan. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan. Untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pilpres berhasil kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi, kewenangan, perubahan, dan insya Allah nanti dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Valeri Budianto. Valeri yang saat ini berada di kantor DPP PKS Jakarta. Valeri, apa agenda pertemuan Partai Nasdem, PKB dan PKS di sana? Ya Reza, akan ada sejumlah agenda pertemuan bagi ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan hari ini, yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Utamanya adalah agenda untuk membangun tali silaturahmi antara ketiga partai karena hari ini merupakan pertama kalinya ketiga partai sama-sama berkumpul secara formal usai deklarasi antara bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dilakukan. Informasi yang kami dapatkan terkait dengan pertemuan hari ini, PKS ini akan melakukan pertemuan dengan Nasdem dan juga PKB, mengingat kalau kita melihat dalam sepekan terakhir sebenarnya sudah ada beberapa pertemuan yang dilakukan antara ketiga partai ini, misalnya pada tanggal 6 September lalu ketika PKB ini bertandang ke Nasdem Tower. Awalnya dijadwalkan PKS juga turut hadir, namun di akhirnya disebutkan bahwa PKS batal hadir. Kemudian juga kemarin Anies Baswedan sempat berkunjung ke kantor DPP PKB, sama juga tidak dihadiri oleh Partai Nasdem dan juga Partai Keadilan Sejahtera, sehingga kehadiran dari Partai PKB hari ini ke DPP PKS adalah untuk sowan sekaligus memperkenalkan diri didampingi dengan Partai Nasdem untuk sama-sama menjalin tali silaturahim, mengingat mereka nanti sama-sama akan bekerja sama dalam Pilpres 2024 mendatang dalam satu koalisi. Kemudian juga untuk agenda selanjutnya adalah akan membahas terkait dengan koalisi dan juga tim pemenangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Disebutkan pada pembahasan terkait koalisi, ketiga partai ini akan sama-sama duduk dan juga berdiskusi untuk membangun kesepahaman antara masing-masing partai, apa fungsinya masing-masing partai di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Kemudian terkait dengan penunjukan tim pemenangan ini akan ditunjuk sejumlah personil yang dipercaya nanti akan dapat memenangkan pasangan Anies Baswedan dan juga Cak Imin, lalu juga akan dibahas mengenai rencana pemenangan baik itu jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek ini misalnya apa agenda dari Anies Baswedan dan juga Cak Imin dalam sepekan, 2 pekan. Sementara untuk jangka panjang ini adalah terkait dengan apa agenda yang akan dilakukan khususnya nanti menjelang pemilu di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kemudian untuk agenda ketiga disampaikan langsung oleh Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi bahwa hari ini ketiga partai akan sama-sama merancang deklarasi bersama. Mengapa deklarasi bersama ini perlu kembali dilakukan? Karena sebenarnya dalam beberapa waktu lalu Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini sudah sempat melakukan deklarasi, namun dengan personil partai yang berbeda, karena kala itu masih ada Partai Demokrat, kemudian PKB juga belum masuk dalam koalisi ini. Sedangkan untuk agenda keempat adalah juga akan dibahas terkait dengan perubahan nama koalisi, yaitu sebelumnya dari Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan diubah menjadi Koalisi Perubahan. Tentunya ini akan harus disepakati oleh ketiga partai, dan nanti apabila memang PKB menerima, maka dalam deklarasi bersama akan diumumkan bahwa koalisi ini akan berubah nama dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjadi Koalisi Perubahan. Reza. Baik, Valeri, apakah pasangan Anies dan Caimin juga akan hadir dalam pertemuan tiga partai ini?
Ya Reza, dalam pertemuan ketiga partai ini, Baca Pres dan juga Bacawa Pres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dikonfirmasi akan hadir. Keputusan untuk hadir ini disampaikan langsung oleh Anies dan juga Cak Imin. Disebutkan mereka berdua akan tiba di kantor DPP PKS sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kehadiran dari Anies Baswedan dan juga Cak Imin ini menjadi sangat penting mengingat untuk Cak Imin ini sikap dari Partai dari Keadilan Sejahtera yang dinyatakan bahwa mereka tetap mendukung Anies Baswedan sebagai Baca Pres di 2024 mendatang dan juga tetap menjadi anggota dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun terkait apakah mereka akan tetap mendukung Gus Imin atau enggak atau tidak harus menunggu rapat Majelis Syuro. Sehingga nanti dalam pertemuan kali ini Cak Imin didampingi oleh Anies Baswedan sebagai Baca Pres akan sama-sama memperkenalkan diri sowan secara formal kepada Partai Keadilan Sejahtera. Sementara demikian Reza yang bisa saya sampaikan, kita akan nantikan bersama-sama kapan pertemuan dilakukan nanti rencananya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan apa saja hal yang akan dibahas dan juga hasil rapat tersebut. Sementara demikian Reza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto melaporkan langsung dari kantor DPP PKS Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.